Halo adik-adik, yuk belajar matematika bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang kelas 6 volume 2 halaman 5, yaitu tentang kesamaan perbandingan. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara subscribe. Terima kasih. Baik, kita buka halaman 5 ya, yaitu nomor 2 tentang kesamaan perbandingan. Nomor 1. Volume beras dan air yang diperlukan untuk menanak nasi yang akan diberikan pada 3 orang tercantum pada tabel di samping. Nah, tabel di samping menunjukkan beras sebanyak 300 ml, sedangkan air ya dibutuhkan sebanyak 360 ml. Pertanyaan nomor 1. Ayo tuliskan perbandingan dari beras terhadap air dalam bentuk perbandingan. Nah, di sini diketahui untuk berasnya yaitu 300 ml, sedangkan airnya yaitu 360 ml. Berarti untuk perbandingannya adalah 300 banding 360. Nah, sekarang kita ke pertanyaan nomor 2. Volume dari beras dapat dinyatakan sebagai berapa kali dari volume air? Ayo tuliskan dalam bentuk pecahan. Nah, di sini volume beras terhadap air kan 300 banding 360 ya. Sama saja 300 per 360, dan jika disederhanakan lagi menjadi 5/6 ya, masing-masing dibagi 60. Nah, hasilnya adalah 5/6. Jika perbandingan dinyatakan sebagai A banding B, maka bilangan yang menunjukkan A adalah berapa kali dari B. Disebut nilai perbandingan A banding B. Nilai perbandingan A banding B adalah hasil pembagian A dengan B. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Kamu minum sirup dengan mencampurkannya dengan air. Nah, di dalam tabel ya, di dalam tabel di samping tercantum untuk bagaimana mencampur sirup dengan air, yaitu dibutuhkan air sebanyak 4 gelas dan sirup sebanyak 1 gelas. Nah, di sini nomor 1, Ani memakai gelas-gelas kecil ya. 4 gelas berisi air dan 1 gelas berisi sirup. Berarti untuk perbandingannya yaitu 4/1. Nah, jika kita lihat pada nilai perbandingannya 4/1 yaitu 4. Sama halnya 4 dibagi 1, hasilnya adalah 4 ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Johan memakai ukuran gelas yang sama dengan Ani dan membuat minuman untuk 2 anak. 8 gelas berisi air dan 2 gelas berisi sirup. Jadi untuk perbandingannya adalah 8/2. Nilai perbandingan 8/2 yaitu 4. Sama halnya seperti 8 dibagi 2 ya, yaitu 4. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Apakah tingkat konsentrasi sirup yang dibuat Ani dan Johan sama? Jawabannya yaitu ya. Tingkat konsentrasi sirup yang dibuat Ani dan Johan sama karena mereka mengencerkan minuman sirup dengan 4 kali lipat air. Jika nilai dari 2 perbandingan adalah sama, maka dapat dituliskan sebagai kesamaan. Contohnya 4/1 sama juga dengan 8/2. Nah, sekarang kita ke nomor 3 ya. Halaman 6. Terdapat 3 campuran yang berbeda dari beras dan air. Berdasarkan pada jumlah air, ayo pikirkan tentang nilai perbandingan dari beras terhadap air dalam 3 campuran yang berbeda. Nah, di sini ada 3 tabel yang menyatakan. Tabel pertama ya, yaitu
beras sebanyak 60 ml dan air sebanyak 72 ml. Kolom B menunjukkan beras sebanyak 100 ml dan air sebanyak 120 ml. Dan C, beras sebanyak 300 ml dan air sebanyak 360 ml. Nah, kalau kita lihat dari 3 kolom di atas ya, untuk perbandingan antara beras dan air yaitu 5/6 ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan nomor 1. Nilai perbandingan pada A dan C adalah A dan C yaitu 5/6 ya. 60/72 disederhanakan lagi menjadi 5/6. Sedangkan yang kolom C ya, 300/360 bisa disederhanakan lagi menjadi 5/6 juga ya. Jadi nilai perbandingan pada A dan C adalah 5/6. Oleh karena itu 60 banding 72 sama juga dengan 300 banding 360. Kalau adik-adik masih bingung, kita bisa menggunakan cara di bawah ya. Nah, dalam persamaannya 60 banding 72 sama dengan 60 dikalikan titik-titik yang hasilnya nanti akan menjadi 300. Sedangkan 72 dikalikan titik-titik hasilnya nanti menjadi 360. Berarti sama-sama dikali 5 ya. 60 kali 5 yaitu 300 dan 72 kali 5 yaitu 360. Jadi 60 banding 72 sama dengan 300 banding 360. Atau mudahnya 60 kali 5 yaitu 300, sedangkan 75 kali 5 yaitu 360. Sama-sama dikali 5 ya. Nah, sekarang ke nomor 2. Nilai perbandingan pada C dan B adalah, kalau kita melihat kolom B yaitu perbandingan antara beras dan air yaitu 100 banding 120. Nah, kalau kita menjadikan pecahannya maka 100/120. 100/120 dapat disederhanakan lagi menjadi 5/6. Masing-masing dibagi 20 ya. Kita kembali ke pertanyaan nomor 2. Nilai perbandingan pada C dan B adalah 5/6. Sama-sama 5/6 ya. Nah, oleh karena itu 300 banding 360 sama halnya dengan 100 banding 120. Kita lihat cara di bawah ya. Nah, 300 banding 360 sama halnya 100 banding 120, yaitu sama-sama dibagi 3. 300 dibagi 3 yaitu 100, 360 dibagi 3 yaitu 120. Nah, catatan penting ya, perbandingan A banding B sama dengan perbandingan yang diperoleh dengan mengalihkan A dan B dengan suatu bilangan yang sama atau membagi A dan B dengan suatu bilangan yang sama. Nah, sekarang kita ke latihan halaman 6 ya, paling bawah. Nomor 1, manakah perbandingan yang sama dengan 3 banding 1? Nomor 1, 6 banding 3. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi 2 banding 1 ya, sama-sama dibagi 3. Maka nomor 1 tidak sesuai dengan perbandingan 3 banding 1 ya. Nah, sekarang kita ke nomor 2. 6 banding 2. Nah, kalau kita sederhanakan lagi menjadi 3 banding 1, sama-sama dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 yaitu 3, 2 dibagi 2 yaitu 1 ya. Bisa disederhanakan lagi menjadi 3 banding 1. Berarti nomor 2 sesuai ya dengan soal. Nah, sekarang nomor 3, 1 banding 3. 1 banding 3 bila disederhanakan lagi tidak bisa ya. Atau kalau dikalikan
sama-sama dikalikan 3 misalnya, hasilnya akan menjadi 3 banding 9, jadi tidak sesuai ya. Nah, selanjutnya nomor 4, 13 banding 10. Sepertinya tidak sesuai ya, karena tidak bisa disederhanakan lagi. Dan selanjutnya nomor 5, 9 banding 3. Disederhanakan lagi menjadi 3 banding 1, yaitu sama-sama dibagi 3 ya. 9 dibagi 3 yaitu 3, 3 dibagi 1 yaitu 1 ya. Jadi 3 banding 1. Jadi yang sesuai dengan perbandingan 3 banding 1 yaitu nomor 2 dan nomor 5. Nah, selanjutnya nomor 2, tuliskan 3 perbandingan yang sama dengan 6 banding 9. Nah, caranya 6 banding 9 kita sederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan menjadi 2 banding 3, sama-sama dibagi 3 ya. 6 dibagi 3 yaitu 2, 9 bagi 3 yaitu 3. Disederhanakan menjadi 2 banding 3. Nah, sekarang kita akan mencari 3 perbandingan yang sama ya, yang sama dengan 6 banding 9 atau 2 banding 3. Misalnya kita menggunakan bilangan 2 ya. Nah, coba kita kalikan. 2 kali 2 yaitu 4, 3 kali 2 yaitu 6. Berarti perbandingannya sama adalah 4 banding 6. Nah, seandainya kalau kita menggunakan angka 4 misalnya ya, 2 kali 4 yaitu 8, 3 kali 4 yaitu 12. Maka 8 banding 12 sesuai dengan atau sama juga dengan 6 banding 9. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan bilangan 5 ya, 2 kali 5 yaitu 10, 3 kali 5 yaitu 15. Maka 10 banding 15 sama dengan 6 banding 9. Nah, kita sudah mendapatkan 3 perbandingan ya, yaitu 4 banding 6, 8 banding 12, dan 10 banding 15. Demikian pembahasan dari kakak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas soal selanjutnya ya. Link video ada di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.